Korupsi kereta cepat menurut Mahfud MD terjadi dengan markup nilai menjadi 3 kali lipat dari nilai proyek sebenarnya. Ternyata, Arab Saudi yang juga membangun kereta cepat berjarak 1.500 km mempunyai harga proyek yang sama dengan proyek kereta cepat di Indonesia, yang berjarak hanya 142 km, tapi memicu kerusakan lingkungan parah setelah dipaksakan dibangun di sisi jalan tol. Tapi sering merampas banyak lahan hijau, lahan pertanian, dan banyak lagi kerusakan yang dilakukan saat pembangunan. Dilakukan secara ugal-ugalan dan mengakibatkan kerugian sampai 170 tahun. Dengan fakta tersebut, KPK tidak perlu menunggu laporan karena tindak pidana korupsi ini bukan lagi laporan, tapi fakta. Mengapa KPK membiarkannya? Kita berharap tanggal 18 Agustus Presiden akan menyampaikan. Tapi trial ini akan mulai bulan Mei. Seperti ini kan trial sekarang. Oh, berarti mundur ya Pak? Awal kan Juli ya Pak, kalau nggak salah. Ya kita mau bikin hadiah. Oh. Bukan mundur. Jadi ekosistem yang dimau oleh Presiden itu kita harapkan nanti bulan Agustus tanggal 18 akan diresmikan oleh Presiden. Hormat Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping, izinkan saya melaporkan progres pembangunan kereta api cepat saat ini sudah mencapai 80,40%. Saya dan Bapak Hili Feng dari NDRC terus berkoordinasi dengan baik untuk memastikan penyelesaian proyek ini pada pertengahan tahun depan. Ini harus jadi dan tidak boleh mundur. Itu adalah tekad saya pribadi untuk menyelesaikan ini. Tahukah kamu kereta cepat adalah program ambisius Jokowi dan Luhut hasil kerjasama dengan Cina? Luhut ngotot kereta cepat harus terrealisasi, apapun rintangannya walaupun ditolak banyak pihak. Apa yang terjadi hari-hari ini? Di benak publik yang diingat bukan lagi makan siang gratis. Di benak emak-emak yang diingat bukan lagi perumahan rakyat. Yang diingat oleh BEM bukan lagi pendidikan gratis. Yang diingat adalah kapan Jokowi dihukum. Dan sejarah akhirnya memberi jalan secara perlahan-lahan, yaitu melalui skandal kereta api cepat. Jadi akhirnya kita harus kumpulkan energi untuk melihat hambatan psikologis kita adalah tidak mampu untuk mengucapkan ada yang salah selama 10 tahun sehingga kita miskin hari ini, sehingga demokrasi tidak tumbuh hari ini, sehingga BEM, mak-mak segala macam itu masih menggerutu hari ini. Kan backman itu yang kita sebut deep psychology-nya ada di situ. Dan kelihatannya mulai terjadi pembentukan opini bahwa memang mesti ada yang dihukum, bukan karena dendam, sebagai pelajaran bahwa kesalahan kebijakan boleh aja, tapi kalau kesalahan kebijakan itu dimaksudkan untuk ngumpulin uang, nah itu mesti dipersoalkan. Dan kelihatannya soal WUS ini akan jadi burning issue untuk memulai satu tradisi bahwa di dalam demokrasi, bahkan pemerintahan yang mendampingi pemerintahan existing hari ini di masa lalu berbuat korupsi, tetap pemerintahan yang existing hari ini periksa dong itu. Yes, Pak Prabowo mesti demi demokrasi, demi keadilan, demi kesetaraan, izinkan aparat untuk memulai memeriksa skandal WUS ini. That's point. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang bertanya, Rocky Gerung pro kereta cepat apa tidak? Saya pro kereta cepat, karena akan ada jalur baru yang memungkinkan seseorang dari Solo cepat-cepat tiba di Cipinang. Terima kasih. Apa yang terjadi hari-hari ini? Di benak publik yang diingat bukan lagi makan siang gratis. Di benak emak-emak yang diingat bukan lagi perumahan rakyat. Yang diingat oleh BEM bukan lagi pendidikan gratis. Yang diingat adalah kapan Jokowi dihukum. Dan sejarah akhirnya
memberi jalan secara perlahan-lahan, yaitu melalui skandal kereta api cepat. Jadi akhirnya kita harus kumpulkan energi untuk melihat hambatan psikologis kita adalah tidak